Mereka hanya mengetahui ini adalah bentuk game online yang memang banyak sekali rupa dan bentuknya. Dan mereka ini mau bertaruh di awal dengan mentransfer uangnya terlebih dahulu. Sehingga saya yakin Amanda Manopo tidak terlibat. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Amanda Manopo ini memenuhi panggilan dari kepolisian untuk dimintai keterangan tentang dugaan bahwa dia ini diduga melakukan promosi judi online. Dan setelah datang menjawab pertanyaan, dari situ ternyata banyak hal yang tidak dijelaskan dengan terus terang, bukan dari Amanda Manopo-nya, tapi dari si pemberi tugas. Orang yang meminta Amanda Manopo di sini untuk mengiklankan, ini diduga itu menyembunyikan sesuatu. Dan kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya pernah mengalaminya. Maka saya akan ceritakan, dan yuk kita akan lihat apa yang kira-kira sebenarnya terjadi menggunakan kartu-kartu saya. Saya ingat itu sekitar tahun 2020 kalau tidak salah. Dan saat itu saya kontak oleh manajer saya saat itu, dan diminta untuk memberikan sebuah pendapat tentang pekerjaan yang masuk, dan meminta saya untuk kalau oke, yuk kita kerjakan. Saya saat itu ingat sekali dia datang ini mengatakan bahwa, Mas, mau nggak kita mengiklankan game online? Nah, saya katakan game online semacam apa? Dia sudah dijelaskan dan dia jujur bingung. Padahal anak ini seharusnya anak yang mengerti tentang IT dan pekerjaan-pekerjaan semacam itu. Satu hal yang membuat saya akhirnya mau menerima pekerjaan itu saat itu adalah karena adanya video yang dikirimkan dan mengatakan bahwa nih, orang ini menunjukkan sebuah video yang di video itu ditunjukkan bahwa hanya melakukan seperti yang dilakukan oleh orang ini. Saat saya melihat videonya, seorang komedian, saya kenal baik orangnya, saya tahu dia seperti apa, dan dia sangat terkenal. Jadi saya berpikir kalau orang ini saja mau mengambil pekerjaannya, kenapa saya tidak? Dan saat saya mencoba untuk mengerti apa pekerjaannya, tidak ada kata-kata yang mengarah kepada perjudian sama sekali. Nah, maka saya boleh katakan bahwa hal-hal semacam ini, mungkin apa yang akhirnya terjadi pada kasus yang diduga menimpa Amanda Manopo ini adalah mereka semua ini tidak tahu bahwa ini adalah sebuah aplikasi perjudian. Mereka hanya mengetahui ini adalah bentuk game online yang memang banyak sekali rupa dan bentuknya. Dan saat kita mencoba mencari tahu di googling pun saat itu tidak ada. Jadi bisa dipastikan ini bisa jadi adalah video lama saat perjudian slot atau judi online ini belum merajalela seperti sekarang ini. Kedugaan bahwa yang terjadi mirip dengan apa yang saya alami, yang mengira bahwa ini hanyalah sebuah game online, ini sangat mungkin terjadi. Karena saya pasti yakin tahu jika ternyata orang-orang ini tahu bahwa ini adalah judi online, saya yakin in the first place pasti mereka akan menolak pekerjaan ini. Dan yang langsung terlihat di sini adalah mereka ini jelas memberikan sebuah istilah-istilah yang berbeda. Apa yang diberikan itulah istilah-istilah yang sering kita dengarkan pada game-game online yang memang ada di dunia maya saat itu. Kita tahu bahwa judi slot ini menjadi sangat-sangat pesat perkembangannya itu saat pandemi kemarin. Dan ketidaktahuan yang memang jelas-jelas saat itu benar-benar tidak tahu, ini yang membuat orang-orang ini tadi akhirnya menerima pekerjaannya, mengerjakan dengan apa yang diminta tanpa mengetahui bahwa ada resiko besar di balik hal tersebut tadi. Karena memang apa yang di brief ini tidak ada resiko sama sekali. Hal yang mereka lakukan adalah memberikan referensi artis-artis yang pernah melakukan, sehingga teman-teman artis ini pasti akan berpikir, oh kalau orang yang secara strata keterkenalan atau kepopularitasnya ini di atas kita, ini saja mau melakukan, maka kenapa kita tidak mau melakukan hal itu tadi? Dan ini adalah hal yang terkuat, yang biasanya membuat kita mau melakukannya. Ketok tular referensi yang diberikan, dan inilah yang kalau menurut saya membuat orang-orang yang saat ini diduga ikut mempromosikan, itu akhirnya mau melakukan. Mungkin kalian bertanya-tanya, masa sih nggak tahu? Masa sih benar-benar nggak tahu dan tidak menyadari hal itu? Sebenarnya mudah, kalau mau untuk ditelusuri, cari bukti transfer
yang akan dikirimkan, dan saya yakin ini bukanlah sejumlah uang yang besar, yang mengartikan bahwa ini pekerjaan yang sangat mudah untuk dilakukan, yang mungkin cuma sambil lalu di-shoot menggunakan handphone tanpa ada sebuah kerebetan membaca naskah, itu sudah selesai. Dan saya kira ini juga pintu masuknya mengapa hal tersebut terjadi. Saya ingat saat diberikan brief itu, semuanya itu sangat mudah, tidak meminta sebuah kondisi tertentu, tidak mengharuskan sedang di sebuah tempat, hanya mengucapkan sesuatu dan itu sudah selesai. Dan kemudahan-kemudahan ini ternyata membuat kita itu mungkin jadi lengah dan akhirnya tidak mengetahui bahwa ini adalah sesuatu yang di luar dugaan, sangat membahayakan, dan juga sesuatu yang sebenarnya sangat dilarang oleh perundangan di Indonesia. Maka ketidaktahuan inilah yang terus kemudian membuat apa yang diduga ini dilakukan itu terjadi. Saya tidak secara langsung mengatakan apa yang dilakukan oleh Amanda Manopo karena saya tidak mengetahui juga. Tetapi saya menceritakan apa yang kemarin saya alami dan bagaimana mereka itu pun di sini berusaha untuk menutupi, berusaha untuk memisleading, berusaha untuk menyembunyikan dengan mereka ini tidak mau berjumpa. Mereka juga tidak mau berbicara lewat telepon. Mereka hanya berbicara lewat WhatsApp teks, dan biasanya ini ditawarkan bukan oleh orang yang memiliki perusahaan, tapi melainkan manajer artis yang disuruh mencari orang yang lainnya lagi. Jadi ini semacam ketok tular yang membuat source atau asal muasal ini semua ada, itu sulit untuk ditemukan. Dan kenyataan tersebut sejalan dengan fakta bahwa perjudian online yang merajalela di Indonesia ini mayoritas memang dioperasikan di daerah Asia Tenggara, di negara-negara yang menjadi negara tetangga seperti Vietnam, Kamboja, dan yang lainnya. Dan mereka ini mau bertaruh di awal dengan mentransfer uangnya terlebih dahulu. Kalau saya tidak salah ingat, itu yang terjadi. Jadi mereka mau mentransfer, baru nanti diberikan pekerjaannya. Nah, hal semacam ini, walaupun uangnya ini murah, tapi ini pekerjaan yang cepat. Dan untuk artis yang memang ya hal seperti itu tidak memberatkan, apalagi manajer yang cukup persuasif, karena otomatis kalau mendapatkan keuntungan, ya manajernya akan dapat persentase di dalamnya. Ditambah dengan kesibukan sang artis yang akan sulit untuk memiliki waktu mencari tahu lebih jauh tentang hal tersebut tadi, yang memang pada kenyataannya hal tersebut sering disembunyikan. Maka hal seperti ini sangat disayangkan terus kemudian terjadi. Maka saya kira niat untuk mempromosikan sebenarnya tidak pernah ada dari artis-artis yang terus kemudian di sini diduga melakukan promosi dari judi online ini, terutama jika artis tersebut sudah memiliki reputasi yang di atas 10 tahun sebelumnya, atau bahkan untuk Amanda Manopo yang sudah berkarir sejak dia masih sangat belia. Saya kira ini satu hal yang saya yakin jika itu dituduhkan atau didugakan kepada dia, ini tidak akan pernah terbukti. Dan yang paling sulit di sini adalah saat kita baru menyadari bahwa yang dipromosikan tersebut adalah sesuatu yang dilarang oleh undang-undang. Kita tidak tahu harus memberikan keberatan atau meminta itu take down kemana. Karena pemberi tugasnya ini juga tidak jelas. Mereka ternyata tidak beroperasi di Indonesia. Dan kita tidak bisa melakukan legal action apapun terhadap orang ini tadi. Jika ternyata konten tersebut ada di dalam video kita, maka kita akan memiliki satu kewenangan untuk menurunkan video itu. Tapi jika video tersebut sudah kadung disebarkan, maka hal inilah yang sangat disayangkan dan memang akhirnya perlu sebuah kewaspadaan dari segala pihak untuk mengetahui bahwa hal tersebut sangat mungkin terjadi. Berbahaya jika kita ternyata ikut melakukannya, dan memang sepantasnya harus kita pertimbangkan jika ternyata ada hal-hal semacam itu di kemudian hari. Sehingga saya yakin Amanda Manopo tidak terlibat, tidak mengetahui hal tersebut dan benar adanya, dan terlalu bodoh untuk para artis-artis ini. Wulan Guritno bahkan sekalipun saat itu, yang jika mereka mengetahui pasti mereka tidak akan mau melakukannya. Dan untuk kalian semua yang menyaksikan sebuah produk dengan artis mengiklankannya, tidak untuk langsung percaya dan mengikuti apa yang dikatakannya. Karena bisa dan sangat bisa ada kemungkinan ada hal yang disembunyikan oleh sang pemberi tugas. Ada hal yang memang sengaja ditutupi sehingga apa yang didapatkan ini tadi disusun dengan sedemikian cara, berbeda dengan kesepakatan yang awal dan diberitakan atau disiarkan dengan cara yang memang melanggar hukum yang ada di Indonesia. Semoga ini menjadi kewaspadaan kita semua, dan mari kita dukung Kepolisian Republik Indonesia dan pemerintahan untuk membasmi perjudian online yang merajalela dan membuat jatuh banyak sekali korban. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.